Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pembahasan dan hasil diskusi kami dari jurnal yang berjudul Pengeringan Lapisan Tebal dan Penyimpanan Kultivar Biji-bijian Padi dalam Silo Dryer Aerator, Evaluasi Kualitas pada Suhu Pengeringan Rendah. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Septiani Sofi Latifah dengan NPM 072 dan berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Sebagai pendahuluan, beras merupakan komponen utama di berbagai makanan di seluruh dunia. Karakteristik kultivar yang baik dapat mempengaruhi kualitas olahan padi. Dengan demikian, untuk memastikan kualitas gizi biji-bijian pada tahap pasca panen, perlu untuk mengurangi kadar air beras untuk penyimpanan yang aman. Salah satunya yaitu melalui proses pengeringan. Proses pengeringan merupakan proses yang penting untuk menjaga kualitas dan keamanan beras selama penyimpanan. Terdapat dua metode pengeringan, yaitu pengeringan intermiten dan pengeringan kontinu. Suhu tinggi pada proses pengeringan dapat mempengaruhi sifat dari pati beras dan protein. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan pengeringan dengan suhu rendah untuk mengurangi efek pada kualitas gabah menggunakan alat pengering silo dryer. Silo dryer merupakan sistem atau perangkat berbentuk silinder yang digunakan untuk mengeringkan hasil panen. Silo dryer memiliki kelebihan yaitu dapat mengeringkan dan menyimpan gabah dalam satu tempat. Namun, silo dryer juga memiliki kendala, yaitu perbedaan kadar air pada gabah bisa menyebabkan pengeringan yang tidak merata. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut, silo dryer diisi dengan satu jenis gabah yang sama dari panen dalam kondisi serupa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas beras dari lapisan bawah dan atas silo dryer menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama yaitu percobaan ini dilakukan di 3 silo dryer yang berbeda yang masing-masing menampung 40.000 karung beras. Selanjutnya diuji 3 jenis gabah di silo yang berbeda dan dicek kualitasnya di awal dan di akhir proses pengeringan. Di sini, gabah digiling dengan mesin penggiling padi dan setelah digiling, sampel dianalisis berdasarkan kualitasnya seperti total beras yang utuh dan patah. Kemudian, beras yang dihasilkan diklasifikasikan berdasarkan kadar air dan massa jenisnya. Digunakan alat spektroskopi inframerah untuk menentukan kandungan di dalamnya, seperti kandungan pati, protein, lemak, dan lainnya. Hasilnya dihitung menggunakan model matematika untuk memprediksi komposisi proksimat beras. Selanjutnya dilakukan analisis mikroskop dan analisis varians. Data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel dan perlakuan pada setiap percobaan. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Danis Ara dengan NPM 093. Selanjutnya terdapat kurva yang menunjukkan pengeringan dari 3 kultivar padi, yaitu IRG 424, BRS Pampera, dan Guri INTA pada lapisan bawah dan atas dalam silo dryer selama 3 bulan. Kadar air beras menurun seiring dengan masuknya udara alami melalui gabah. Proses ini terjadi pada setiap lapisan gabah di silo dan melibatkan transfer panas dan air antara udara dan gabah untuk menurunkan kadar air. Seiring dengan bertambahnya waktu pengeringan, kadar air kesetimbangan dicapai pada 12% di lapisan bawah dan 14% di lapisan atas massa gabah, dengan perbedaan terbesar diamati untuk kultivar IRGA 424. Selanjutnya, terdapat rata-rata suhu intergranular massa gabah padi kultivar IRG 424, BRS Pampera, dan Guri INTA yang dievaluasi di lapisan bawah dan atas kolom gabah dalam silo dryer. Keseimbangan kondisi penyimpanan. Kelembaban udara relatif, kadar air, dan suhu harus seimbang untuk menjaga kondisi penyimpanan ideal dan memastikan kualitas gabah tidak terganggu, termasuk warna, sifat gizi, serta struktur karbohidrat, lipid, protein, dan vitamin. Kadar air dan suhu optimal. Gabah dengan kadar air 12% dapat disimpan dengan baik antara 15 dan 25 derajat Celcius selama 3 bulan tanpa perubahan pada kualitas. Sebaliknya, gabah dengan kadar air 15% hanya dapat disimpan dengan aman hingga 30 hari pada suhu 15-20 derajat Celcius. Pengaruh suhu tinggi. Suhu tinggi menyebabkan penurunan kadar air gabah secara berlebihan dan mempengaruhi kadar protein, lipid, dan abu. Peningkatan suhu mempercepat proses respirasi dan metabolisme yang mengubah komposisi fisikokimia gabah dan mengurangi kualitas produk.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Livia Wulandari dengan NPM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas fisik dan fisiko-kimia beras. Yang pertama yaitu interaksi kultivar dan lapisan massa gabah. Berdasarkan tabel 3, terdapat interaksi signifikan pada probabilitas 5% antara jenis kultivar IRGA 424, Guri NTA, dan BRS Pempeira, dan lapisan massa gabah, bawah dan atas. Untuk variabel yang dievaluasi, koefisien variasi rendah menunjukkan homogenitas yang baik, kecuali pada variabel cacat total, butir patah, dan butir plesteran. Yang kedua ada massa jenis semu. Pada analisis kualitas fisik gabah, tabel 4, massa jenis semu bervariasi dari 501,12 kg per meter kubik hingga 568,25 kg per meter kubik, dengan kadar air bervariasi dari 10,80% hingga 14,21%. Kultivar IRGA 424 memiliki massa jenis lebih tinggi pada lapisan atas, sedangkan Guri NTA memiliki massa lebih padat di lapisan bawah. Lalu yang ketiga ada rendemen gabah utuh dan butir patah. Rendemen gabah utuh berkisar dari 54,73% hingga 62,30%. Yang kedua ada butir patah berkisar antara 4,10% hingga 13,82%. Kultivar IRGA 424 memiliki rendemen gabah utuh tinggi tanpa perbedaan signifikan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Lalu yang keempat ada pengaruh suhu pengeringan. Yang pertama, pengeringan pada suhu di atas 60 derajat Celcius menyebabkan keretakan gabah yang menurunkan rendemen. Yang kedua, suhu rendah 20 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius tidak mengubah struktur gabah. Namun, pada suhu tinggi terjadi perubahan pada struktur endosperma yang berujung pada penurunan kualitas. Lalu yang kelima ada kualitas teknologi. Kultivar IRGA 424 dan Guri NTA menunjukkan kandungan protein kasar yang lebih tinggi pada lapisan bawah. Kandungan lemak tertinggi ditemukan pada lapisan atas, terutama pada kultivar IRGA 424. Presentase serat kasar berkisar antara 2,03% hingga 2,13% dengan kultivar BRS Pampeira menunjukkan nilai tertinggi. Lalu yang keenam ada pengaruh ketebalan lapisan dan suhu udara. Ketebalan lapisan massa biji-bijian harus diperhatikan, karena semakin tebal lapisan, semakin rendah suhu yang diperlukan. Untuk menghindari kerusakan panas, pengeringan bertahap dengan peningkatan suhu lebih disarankan. Lalu yang terakhir ada efek suhu terhadap kandungan pati dan gelatinisasi. Pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius hingga 115 derajat Celcius meningkatkan konsentrasi pati karena proses gelatinisasi parsial dan retrogradasi amilosa. Suhu tinggi menurunkan viskositas pati, sementara viskositas akhir tepung meningkat karena pengaruh sisa protein. Berikutnya, analisis multivirat yang akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasnim Mumtazah dengan NPM 107. Analisis multivariat ini akan memperlihatkan bagaimana pengaruh kondisi pengeringan tersebut tercermin pada kualitas gabah, khususnya melalui pengelompokan variabel kualitas fisik dan fisika kimia. Data multivariat membantu memahami secara lebih dalam bagaimana proses pengeringan memengaruhi berbagai variabel kualitas gabah secara bersamaan, serta hubungan antar variabel yang bisa dilihat dalam grafik tersebut. Nah, analisis komponen utama terdapat dua komponen utama yang menjelaskan 61,2% dari total variasi antar perlakuan, membantu melihat kelompok yang terbentuk. Nah, di sini ada 3 kelompok yang terbentuk. Yang pertama, grup yang kedua yang paling besar yang warna hijau itu mencakup hampir seluruh perlakuan kecuali R1, R2, R3, R4 dan R6. Di kelompok ini pengeringan gabah padi kultivar IRGA 424 pada lapisan atas kurang seragam, kecuali pada variabel massa spesifik semu atau SM dan kadar lemak atau FAT. Kemudian yang kelompok 1 atau yang berwarna merah. Nah, di situ dibentuk oleh beberapa perlakuan seperti
R1 hingga R11, R19, R29, R30, R32, dan R33. Kelompok ini memiliki kesamaan karakteristik kultivar IRGA424 dan guri INTA pada lapisan bawah. Pada kelompok ini nilai massa gabah lebih tinggi untuk kadar air, gabah utuh, pendapatan, massa spesifik semu, protein kasar, dan lemak. Terakhir, kelompok 3. Di sini digambarkan oleh warna biru. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari ketiga kultivar IRG424, guri INTA, dan BRS Pampeira pada berbagai lapisan bawah dan atas. Pada perlakuan R9 dan R12 hingga R28. Variabel yang dominan di sini adalah butir patah, cacat umum, serat kasar, pati, dan abu. Variabel pendapatan dan protein kasar dominan pada kultivar guri INTACL dan IRG424RI. Pada kolom biji yang lebih rendah, R29, R30, R32, R33, R8, dan R11. Sementara cacat umum dan serat kasar lebih dominan pada kultivar BRS Pampeira di kolom biji yang lebih tinggi, yaitu R14 hingga R16. Nah, di sini dapat dilihat terdapat korelasi Pearson yang dapat dilihat beberapa korelasi di sini. Ada korelasi positif dan juga korelasi negatif. Korelasi ini menunjukkan hubungan yang kuat. Korelasi yang terbentuk di sini, yang disebutkan di sini akan menunjukkan korelasi yang kuat. Berikut yang korelasi positif yaitu BRO dan GD terdapat korelasi yang sangat kuat. Artinya semakin banyak biji yang patah, semakin banyak juga cacat pada biji. MC dan ASM, korelasi sedang, menunjukkan semakin tinggi kelembapan, semakin tinggi pula massa spesifik tampak. Korelasi negatif atau berkebalikan, yaitu YD dan BRO, korelasi sangat kuat, menunjukkan bahwa semakin banyak biji yang patah, semakin rendah hasil biji utuh. Kemudian YD dan GD, korelasi sangat kuat juga, menunjukkan bahwa semakin banyak cacat, semakin rendah hasil biji utuh. FAT dan CP, korelasi sedang, menunjukkan semakin tinggi kandungan lemak, semakin rendah kandungan protein kasar. Korelasi lainnya cenderung lemah, menunjukkan hubungan yang tidak terlalu kuat antara variabel-variabel tersebut. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kualitas fisik dan fisika kimia saling terkait dan perubahan suhu serta kadar air selama proses pengeringan berdampak besar pada kualitas akhir gabah. Sekian bagian saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Nur Aziza dari NPM 105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kristalinitas pati beras, yang dimana kristalinitas ini mengacu pada struktur molekul pati yang teratur dan kristalin, yang terbentuk oleh rantai amilosa dan amilopektin di dalam granula pati. Dari struktur kristalin ini sangat mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari pati, seperti gelatinisasi, penggumpalan, serta kecernaan. Dari grafik yang sudah terpapar pada PPT didapatkan dari X-ray diffraction atau XRD, di mana gambar-gambar menunjukkan bahwa semua kultivar memiliki bentuk semikristalin tipe A dengan sudut difraksi antara 15 hingga 23 derajat. Dari grafik tersebut didapatkan hasilnya di mana gambar 6A hingga C terdapat butiran beras kultivar IRGA 424 dengan kandungan pati rendah lapisan atas, sedang lapisan bawah, dan tinggi lapisan bawah. Setelah itu ditemukan juga gambar 6D hingga F yang merupakan butiran beras kultivar BRS Pampeira dengan kandungan pati rendah lapisan bawah, sedang lapisan atas, dan tinggi lapisan bawah. Setelah itu didapatkan juga hasil dari gambar 6G hingga I merupakan butiran beras kultivar guri INTA dengan kandungan pati rendah lapisan bawah, sedang lapisan atas, dan tinggi lapisan bawah. Dari grafik tersebut ditemukan intensitas puncak yang menunjukkan kristalinitas dari pati beras. Selanjutnya ditemukan juga kontrol termal yang merupakan penting untuk menghindari panas berlebih pada masa granula pati. Panas yang berlebih ini dapat memacu kerusakan fisiokimia dan degradasi dari rantai pati itu sendiri. Setelah itu, perbandingan metode pengeringan. Pengeringan dalam silo ini memiliki keuntungan tertentu dibandingkan dengan metode lain. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa suhu tinggi selama pengeringan dapat mengurangi kristalinitas pati. Selanjutnya, mikrostruktur dari pati beras, di mana gambar-gambar tersebut menunjukkan struktur mikrobutiran beras yang mengalami perubahan morfologi granular. Dari hasil temuannya didapatkan dari gambar 7B, 7D, dan 7F butiran pati kultivar IRGA 424 dan guri INTA dengan kadar pati tinggi menunjukkan permukaan yang berpori dan berlubang-lubang. Setelah itu, gambar 7A dan 7C
didapatkan butiran pati dari kultivar IRGA 424 dan BRS Pampeira dengan kadar pati rendah menunjukkan struktur permukaan yang tidak terlalu berpori dibandingkan dengan guri inta pada gambar 7E. Setelah itu, terdapat perubahan struktur, yaitu proses pengeringan menyebabkan perubahan morfologi pada struktur padi ini. Ini termasuk pecahnya jaringan dan rongga pada butiran padi dan perubahan permukaan yang menunjukkan keruntuhan struktural akibat pengeringan. Hal ini dapat disebabkan oleh suhu, kelembapan, dan tekanan dan gesekan. Kesimpulan dari presentasi kali ini, pengeringan padi dalam suatu lapisan tebal pada suhu rendah dalam silo pengering aerator mempertahankan kualitas fisik, konstituen fisiokimia biji-bijian, dan morfologi pati di lapisan bawah beras hingga periode pengeringan 2 bulan. Dari kultivar guri inta dan BRS Pampeira menunjukkan keseragaman pengeringan lebih besar dan kualitas butiran padi yang lebih tinggi daripada beras kultivar IRGA 424. Berikut merupakan daftar pustaka dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.